Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Teman-teman, para peserta kajian sejarah di grup WhatsApp yang saat ini sedang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang sebenarnya saya sendiri pun anggota dari kajian sejarah ini, kepada saudara Yanuar sebagai pendiri kajian sejarah, dan kepada teman-teman yang lain, termasuk yang saya hormati pembicara-pembicara lain, Bapak Israel dan Bapak Muhammad Daud, dan moderator kita Adik Genta Sauri ya, yang saat ini sedang berbahagia. Baik, kita akan bahas tentang siapa sebenarnya Raden Patah. Selama ini mungkin kita hanya mendengar namanya saja atau hanya sepintas saja. Akan tetapi yang ingin saya bahas bukan sekedar sejarah teknisnya seperti kapan lahir, siapa bapaknya, kapan dia menikah, meninggal, dan lain-lainnya. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kontekstualisasi sejarah hidup Raden Patah ketika kita kaitkan dengan zaman sekarang. Nah, referensi saya ada 3 buku ini. Pertama, buku Sejarah Melayu karangan Ahmad Dahlan PhD. Beliau lulusan dari negeri jiran Malaysia. Kemudian ibu dosen kita dari UNSRI, Universitas Sriwijaya, Ibu Faridah, judulnya Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik. Penelitian beliau mengambil batas waktu tahun 1800-an sampai tahun 1825. Tapi ada sedikit mengaitkan mengenai sejarah awal Raden Patah di Palembang dalam beberapa bab. Kemudian ada lagi buku dari Dr. Purwadi M. Hum, dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta. Judulnya adalah Keraton Pajang. Ya, sebagaimana kita tahu, sejarah Keraton Pajang asal muasalnya tidak bisa lepas dari Kesultanan Demak Bintoro yang pendirinya adalah Raden Patah. Nah, kawan-kawan, sebelumnya saya cerita dulu bahwasannya Kesultanan Palembang pada masa Kerajaan Majapahit itu berada di bawah secara koordinasi di bawah Kerajaan Majapahit. Pada saat itu dipimpin oleh Prabu Brawijaya yang beliau memiliki keturunan yang kemudian dijadikan bupati atau semacam keprovinsian di Palembang. Jadi pada asal muasalnya Palembang itu salah satu bagian dari Majapahit. Nah, setelah kebudayaan Islam masuk dan Aryo Damar atau Aryo Abdillah ini menjadi mu'alaf, menjadi muslim, maka tradisi Palembang ini kemudian menjadi serta-merta dalam beberapa periode, beberapa waktu mengikuti tradisi dari rajanya yang tidak lain adalah seorang mu'alaf atau Raden Patah. Sempat dijuluki sebagai Panembahan Palembang. Bahkan di beberapa literatur beliau punya gelar yang cukup panjang, yaitu Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Prapanata Gomo. Panjang ya. Ya, untuk lebih panggilan ininya singkatnya ya Raden Patah gitu ya. Perjalanan beliau ke tanah Jawa ini akan menjadi modal penting yang sebagai stepstone, sebagai batu loncatan ataupun tangga perjalanan beliau nanti sebagai pimpinan di tanah Jawa. Beliau tidak
langsung merapat ke kerajaan Majapahit dan meminta-minta kekuasaan dan lain-lain. Akan tetapi beliau melakukan jalur sosial. Beliau berguru kepada Sunan Ampel, karena diceritakan bahwasannya Raden Patah ini memiliki kesenangan untuk mempelajari ilmu agama, dan akhirnya beliau menikah dengan putri dari Sunan Ampel. Selanjutnya beliau tidak langsung serta-merta ingin mendekati pihak kekuasaan, akan tetapi beliau membangun basis sosial kembali dengan membuka hutan gelagah, dan kemudian membangun pesantren di sana. Beliau mendidik para rakyat yang ada di sana. Ini menjadi salah satu pelajaran juga bahwasannya seorang pemimpin biasanya memiliki basic sebagai pendidik, atau paling tidak punya karakter sebagai pendidik. Bagaimana seorang pendiri bangsa kita, Soekarno, tidak lain punya basic sebagai salah satu pendidik ya di Yayasan Muhammadiyah pada saat itu. Begitu juga Bung Hatta, yang tidak lain adalah seorang mentor bagi para pemuda-pemuda di masa menjelang kemerdekaan. Banyak orang-orang besar yang memiliki basic sebagai pendidik. Nah, Raden Patah memiliki itu, salah satu sifat dasar dari seorang pemimpin. Yang kemudian kita ketahui bahwasannya adik dari Raden Patah yang bernama Raden Kusin ini berbeda. Raden Kusin mengabdi kepada kerajaan Majapahit. Singkat cerita, Raden Kusin menyampaikan kepada Prabu Brawijaya V bahwasannya salah satu anak keturunannya, yakni Raden Patah, sedang membangun komunitas sosial di daerah hutan gelagah. Yang ini